Halo, Assalamualaikum, sahabat saya kehidupan semuanya. Di depan saya ada ikan. Ikan ini namanya ikan cupang ya. Coba perhatikan, ikan ini hanya bisa hidup di air. Pernah lihat ikan cupang hidup di tanah? Atau pernah lihat ikan cupang itu terbang? Tidak bisa. Kenapa? Karena ikan cupang itu hidupnya di air. Kalau saya gini kan, tuh dia diem kan. Dia hidupnya di air. Artinya apa? Tuhan sudah menciptakan ikan itu memang hanya bisa hidup di air. Hanya bisa hidup di air, ya. Pernah lihat ada ikan di luar pakai oksigen? Tidak ada kan? Nah, itu ikan. Kenapa saya bicara ikan? Kali ini saya ingin mengangkat tema tentang jati diri manusia. Banyak orang bingung mencari jati diri. Banyak orang bingung mencari siapa dirinya. Sampai pergi ke atas gunung, pergi ke gua, bertapa di pinggir sungai, bertapa di laut, bertapa di tempat manapun juga, belajar ke sana kemari. Ketika ditanyakan, mencari jati diri. Ada beberapa orang yang bicara MC juga tujuannya adalah untuk mencari jati diri. Saya bingung sebetulnya ketika ada orang yang mencari jati diri. Dia sudah usia 40-an, 50-an, 55 tahun, ada yang 60 tahun, mencari jati diri. Lalu selama ini hidup dari 0 sampai 60, tidak tahu dirinya siapa. Itu yang kadang saya lucu gitu ya. Mencari jati diri di usia 55 tahun, di usia 60 tahun, bahkan sudah sangat senior 75 tahun, ada yang belajar AMC mencari jati diri. Lalu selama ini ngapain aja? Selama ini hidupnya ngapain aja? Nah, ini yang membuat orang akhirnya bingung, lalu hidupnya tidak nyaman. Apalagi ketika mendapat doktrin bahwa kalau kamu tidak menemukan siapa dirimu, siapa jati dirimu, maka hidup kamu tidak enak. Ini pernyataannya betul, saya setuju. Tapi membuat orang jadi bingung siapa dirinya. Padahal sebetulnya gampang sekali melihatnya. Ketika Anda bertanya jati diri, Anda lihat aja ikan. Ikan ini kan ikan ya. Dia hidup di air. Dia berenang ke sana kemari. Kalau saya kasih makan, dia makan. Kenapa? Karena ikan tahu dia ikan. Pohon, anggap aja ini pohon ya. Anggap aja tanaman ini, meskipun ini plastik, tapi anggap aja tanaman. Sebuah pohon, dia tahu dia pohon. Kenapa? Memang sudah disetting sama Tuhan, sama Allah bahwa, kamu jadi pohon ya. Pohon tuh diam seperti ini, akarnya di dalam, itulah pohon jati dirinya. Ikan sudah disetting sama Tuhan, kamu ikan ya. Pakai insang bernafasnya di air, renang sana kemari, itu ikan. Manusia dikasih pikiran, dikasih akal untuk membedakan antara tumbuhan, hewan, dan manusia. Kalau Anda masih mencari jati diri Anda, maka saya jawab sekarang, Anda adalah manusia. Karena tidak mungkin ada bukan manusia nonton video saya. Tidak mungkin bukan manusia bisa komentar di YouTube saya. Anda manusia. Manusia itu apa? Manusia yang punya pikiran, yang harus menggunakan pikirannya. Itulah jati diri Anda. Berpikir. Dan Anda tahu bahayanya ketika tidak pakai pikiran? Anda lihat ikan, saya nggak tahu tuh ya, ikan itu pernah stres atau tidak. Atau pohon, pernah lihat ada pohon stres? Saya nggak tahu juga gitu ya. Tapi manusia stres itu banyak. Manusia dikasih pikiran, malah jadi stres. Pohon, tumbuhan, tidak punya pikiran, malah tidak pernah stres. Tidak pernah ada tumbuhan mati karena stres gitu. Nah, kenapa manusia stres? Karena dia tidak kenal dirinya, tidak tahu bagaimana menggunakan pikiran. Kalau Anda mencari siapa jati diri Anda, maka jawabannya adalah Anda manusia. Tapi cek dulu, coba ngaca sekarang. Tangannya 2 atau 4, matanya 2 atau 4, telinganya ada 2 atau ada 3.
Kalau Anda sama dengan saya, matanya 2, telinganya 2, tangannya 2, kakinya 2, berdiri, artinya berjalannya berdiri gitu ya, bisa bicara, maka Anda manusia. Selesai. Jadi tidak perlu Anda mencari ke atas gunung, mencari ke gua, mencari ke ujung laut sana, ke ujung kulon sana. Tidak perlu Anda mencari ke sana. Anda cukup bercermin, Anda ngaca, lihat di kaca, lihat di cermin, Anda siapa? Manusia kan? Punya mata 2, tangan 2, kaki 2, tubuhnya lengkap, itulah manusia. Dan Anda harus gunakan tangan Anda, gunakan kaki Anda, gunakan mata Anda, gunakan telinga Anda, arahkan semuanya untuk tujuan Anda. Itulah harusnya manusia. Manusia adalah menjadi seperti yang sekarang dan bisa menggunakan semua komponen tubuhnya. Bisa menggunakan semua fasilitas yang Tuhan berikan. Bisa menggunakan tangan untuk mengangkat, bisa menggunakan pikiran untuk berpikir, bisa menggunakan kaki untuk melangkah. Itulah manusia. Memang kalau Anda berpikirnya sempit, Anda mengatakan enak jadi tumbuhan, diem aja gitu ya. Jadi ikan di laut, terus di laut. Tapi ikan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Tumbuhan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Karena memang ayatnya seperti itu. Semua yang di langit dan di bumi sudah aku tundukkan untuk manusia, dan itu hanya diketahui oleh mereka yang berpikir. Dan itulah jati diri manusia. Maka jangan mencari hal-hal yang bukan semestinya, mencari hal-hal yang sebetulnya itu salah. Anda eman-eman waktu, Anda rugi waktu. Saya pernah ada seorang peserta yang dia sampai usia 67 tahun, dia hanya sibuk mencari jati diri, sibuk pergi belajar ke sana, pergi ke sana, belajar ilmu A, ilmu B, belajar tenaga dalam macam-macam, mencari jati diri. Rugi. Anda sudah senior, sudah umur 68-an, masih bingung jati diri Anda. Stop. Bercerminlah sekarang dan lihat di cermin itu. Siapa yang ada di sana? Manusiakah? Hewankah? Atau tumbuhan. Kalau Anda nyebut diri Anda manusia, maka bersikaplah sebagai manusia. Yang apa? Manusia yang mau berpikir, yang mau menggunakan pikirannya dengan benar. Bisa dipahami? Jadi yang sekarang sibuk mencari jati diri, stop sampai di sini. Terima kasih yang sudah subscribe. Silakan komentar jika Anda ingin komentar tentang apa itu pencarian jati diri, silakan komentar. Nanti saya coba balas di kolom komentar itu. Terima kasih. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya, supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.